Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini podcast Bicara Iptek kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Hamzah Latif, ahli tsunami dari Institut Teknologi Bandung. Mungkin sudah banyak yang kenal ya, tapi walaupun begitu tetap saja perlu kita menyampaikan, memperkenalkan diri ya. Mungkin untuk temanya itu adalah yang memang jarang dibicarakan orang ya, Pak, ya. tapi ini penting gitu ya. Jadi tsunami dan basis data tsunami untuk tsunami early warning system. Bisa dibayangkan bagaimana kalau ada tsunami tidak ada basis data, kemudian bagaimana kita memberikan peringatan dini ya. Kalau ada gempa besar ada potensi tsunami gitu. Nah ini disinilah beliau kepakarannya ya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut Pak, kita salaman dulu. Ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, mungkin biar menyingkat waktu bisa Bapak sampaikan biodata singkat S1, S2, S3. Nanti yang lainnya kita bisa kembangkan setelah bicara ya. Silakan Pak. Nama saya Hamzah Latif. Sekarang staf pengajar di Prodi Oceanografi Institut Teknologi Bandung. Oh, Prodi Program Studi Oceanografi. Oceanografi ya, air ya. Ya air Pak. Oceanografi ya. Ya. Nah saya masa kecilnya itu di Sulawesi Selatan Pak. Tepatnya di Makassar. Bukan Pak. Atau saya di jauh lagi? Di Kabupaten Wajo. Danau Tempe ya? Iya, tapi saya dekat Teluk Bone. Oh gitu. Nah, begitu selesai SD saya pindah ke Parepare Pak. Dekat laut juga Dekat berarti. laut. Nah kalau di Parepare itu tempat tinggal saya itu benar-benar di pinggir laut. Iya. Jadi kalau kita tidur itu suara ombak itu kedengaran. Nah kemudian SMA saya di Makassar. SMA 1. Ya. Kemudian sesudah itu saya pindah ke Bandung. Merantau ya? Merantau Pak. Waktu itu berarti ikut apa? Ikut perintis ya? Waktu itu ikut Proyek perintis 1. Sahabat saudara aja karena gitu. Karena kan sudah ada kakak-kakak sepupu yang sudah ada di ITB, jadi kita pingin inilah. Jadi memang dari awal tujuannya itu Institut Teknologi Bandung. Iya, bukan kayak yang lain. Iya. Oh gitu. Iya, jadi mundur sedikit. Kira-kira zaman awal 60-an kan Pak ya? Iya. Ada pergolakan di Makassar kan, pilihan orang di kampung saya karena kan di Wajo Luwu itu kan kalau tidak merantau ya tinggal di sana, jadinya ikut pergolakan itu. Nah, beberapa saudara ayah saya itu merantau ke Jawa. Jadi memang turunannya itulah yang jadi abang-abang kami yang ada di ITB, IPB, UI. Jadi kami junior ini tinggal ikut-ikut aja. Itu Pak, dan alhamdulillah saya akhirnya masuk ITB di jurusan Geofisika Meteorologi. GM dulu istilahnya ya. GM. Nah, jurusan itu sekarang dibagi 3 Pak. Solid geofisik atau geofisika padat, kemudian oceanografi dan meteorologi. Oh, sudah 3 sekarang. Jadi biasanya teman-teman yang mendalami ini tuh kan hanya ada 2 waktu itu Pak, dari ITB Geofisika Meteorologi, mungkin fisika bumi. Kalau di itu Akademi AMG waktu itu Pak, Akademi Meteorologi dan Geofisika. Iya, AMG. Nah itulah mungkin cikal bakal ilmu geofisika. Zaman kami dulu itu jurusan ini nggak begitu terkenal Pak. Tapi kami mengetahui ada jurusan ini karena ada abang sepupu juga sekolah di situ, dan ternyata prospeknya waktu itu banyak keperminyakan dan sebagainya. Geofisiknya ya. Tetapi geofisik zaman itu lebih ke fisikanya Pak. Fisikanya ya.
masih di FMI Pak waktu itu. Terus lanjut S2 di ITB juga atau Ya, keluar? saya ambil S2 fisika lagi di ITB. Fisika apa itu juga? Teknik? Fisika, tapi di fisika murni, tetapi saya memang ngambil fisika oceanografi. Oh iya. Jadi waktu itu belum ada wadahnya oceanografi di Iya, S2. di situ ya. Ya, jadi almarhum Profesor Barmawi, kemudian Pak Barmawi di situ. Iya, itu yang mengajar kami Cia, dengan Profesor Cia. waktu itu Pak Cia juga masih sempat ngajar pandu gelombang, Prof Cia. Kemudian ada beberapa Pak Sriatno, Prof. Iya, Sriatno tahu. Iya, ngajar fisika statistik dan sebagainya. Nah, ilmu dasar inilah yang membuat kita lebih memudahkan untuk memahami fenomena alam ini, sehingga jadinya tertarik ke ilmu kebumian. Lanjut Pak. S3 di Tohoku University. Oh, Tohoku University. Iya, Bidang Sendai. tsunami. Iya. Berarti Bapak masuk di Universitas Tohoku itu, di situ kan ada mbahnya tsunami kan? Iya, jadi kalau di sana masuk di jurusan sipil, Pak. Oh, di sipil di situ. Iya, civil Kalau Profesor engineering. Imamura? Di civil Di engineering. sipil. Berarti iya. Bapak dibimbing oleh beliau. Iya. Oh ya, itu saya bilang tadi mbahnya tsunami itu kan. Jadi saya murid terakhirnya Profesor Nobo Suto. Itu pembimbingnya Prof. Imamura. Kemudian saya murid pertamanya Profesor Imamura. Oh gitu. Karena 1,5 tahun dengan Profesor Suto, kemudian 2,5 tahun dengan Profesor Imamura. Luar biasa sekali. Karena kenapa saya 4 tahun? Karena setahun kan Pak itu 6 bulan belajar bahasa dulu. Jepang. Kenkusei ya. Kenkusei, kemudian 6 bulan kayak 6 bulan itu Kenkusei. Nihongo Gakko dulu. Iya. 6 bulan. Jadi saya 1,5 tahun itu waktu saya apply letter of acceptance-nya itu dari Profesor Suto. Tetapi yang ngebimbing saya itu Imamura. Iya, terima kasih Pak ya. Iya, Wah, ini luar biasa sekali. Memang bidangnya Bapak terkait memang dengan tsunami ya. Iya. Makanya di teknik sipil ya, dan dibimbing oleh orang yang pakar dunia lah ya. Iya, pakar. Terkait tsunami banyak sekali yang sudah dibimbing beliau ya. Ya mungkin itu dulu Pak ya. Iya. Sekarang mungkin pemirsa ingin tahu kan, mungkin ada juga sudah tahu ya. Iya. Apa sih sebenarnya tsunami itu dan dihubungkan dengan basis data tsunami? Kan tsunami jarang, terus bagaimana? Iya. Basis data tsunami itu sehingga para pemirsa bisa mengerti gitu ya. Iya. Kenapa namanya tsunami gitu? Kenapa enggak apa gitu? Itu kan bahasa Jepang ya. Iya. Ya silakan Pak. Iya. Jadi seperti ini Pak. Saya tadinya mendaftar ke Jepang itu mau ambil ini Pak, Harbor Engineering. Oh, pelabuhan. Ya sebenarnya Port and Harbor Engineering, karena iya. saya pikir Indonesia ke depan tuh perlu infrastruktur pelabuhan kan, bongkarnya bagaimana gitu dan kan. kita kan kecilnya juga mainnya di pelabuhan, di Makassar, di Parepare. Nah, tetapi waktu saya kirim suratnya ke Profesor Suto, beliau mengatakan kalau pelabuhan atau hidrodinamik itu, maksud saya hidrodinamik untuk pelabuhan, termasuk angkutan sedimen apa segala, itu tidak ada ini lowongan. Tapi kalau Anda mau belajar tsunami, ya ditawarkan langsung. Kami akan terima. Nah, itu tahun 96 waktu itu Pak. Jadi kami apply 95. Nah, sebenarnya tahun 92 itu kita udah kenal tsunami Pak. 92? Iya, Flores ya. Flores. 92. Kemudian 94 Banyuwangi itu udah ada terjadi tsunami. Bahkan kami sudah ikut mendengar tentang tsunami gitu. Kemudian 96 Biak. Iya. Nah, waktu itu saya sudah terima surat letter of acceptance dari Tohoku University, terjadi tsunami Biak. Kemudian diperintahkanlah diminta kami oleh Profesor Suto untuk ke Biak. Nah, kami
bertemu Profesor Imamura, kemudian peneliti-peneliti tsunami dari Amerika, dari Inggris waktu itu Pak. Dan disitulah pertama kayaknya panggilan untuk belajar tsunami ini sudah muncul gitu, karena udah langsung berinteraksi. Dan yang paling terpikirkan waktu itu, masa orang jauh-jauh dari Amerika, dari California, dari Jepang itu datang ke Indonesia hanya hanya mau melihat kejadian tsunami. Nah, zaman itu kita belum punya ahli tsunami, Pak. Oh, belum ada ya? Iya. Jadi itulah yang menguatkan diri sehingga belajar tsunami, belajar kebencanaan, dan itu lebih semangat lagi waktu di Jepang. Ternyata di Jepang ahli kebencanaan itu Pak ya, ahli gempa, ahli tsunami sangat diapresiasi sekali oleh masyarakat. Masyarakat umum gitu, yang tahu betul begitu pentingnya ilmu kebencanaan, ilmu gempa, ilmu tsunami, ilmu longsor terhadap kehidupan mereka, yang memotivasi. Jadi Bapak masuk di tempat yang tepat ya. Iya. Nah, sehingga Bapak belajar di sana itu tadi, belajar tentang tsunami dan bagaimana membangun data ya, basis data ya. Iya. Apakah Bapak di sana ada bagaimana caranya Bapak membangun gitu basis data seperti itu? Jadi kalau mengenai pemodelan hidrodinamika, kami kan sudah mendapatkan waktu di ITB Pak ya, model numerik dan sebagainya. Nah, pas di sana itu kami tinggal memperdalam itu. Nah, dan itu kami sudah belajar pemodelan dan sebagainya, dan sudah cukup bagus waktu itu. Nah, memang waktu di sana terpikir untuk buat namanya pre-calculate tsunami database. Jadi, pre-calculate tsunami database. Itu maksudnya apa itu? Jadi kita menghitung dulu sebelum. Iya. Jadi potensi-potensi gempa di sepanjang subduksi atau daerah-daerah yang berpotensi tsunami, kita buatkan berbagai skenario Pak. Baik skenario gempa maupun skenario latitude longitude maupun hipocenternya gitu, kita buat, dan itu kita simpan dalam bentuk basis data. Jadi pre-calculate. Nah, basis data inilah nanti jika terjadi gempa dicocokkan situ, diambil Pak. Diambil kan? Iya, diambil dalam bentuk skenario ya nanti. Jadi gitu. baik skenario magnitude maupun skenario kedalaman itu kita ambil itu 16 set data, kita interpolasi dan kita bisa tahu berapa tinggi tsunami sepanjang pantai. Nah, kami waktu itu sudah mencoba, udah mulailah. Tetapi di tengah perjalanan waktu saya naik tingkat 2, kan ada istilah D1, D2, D3 kan Pak ya. Nah, di D1 itu udah kami lakukan, tapi di D2 ternyata lab saya itu Pak dapat kerjasama dengan Pentaocean. Di Pentaocean itu salah satu konsultan yang tentang laut di Jepang untuk bagaimana pelindungan pantai. Jadi salah satu risetnya itu adalah peran vegetasi atau bakau atau coastal forest. Kalau ada ini. Iya, untuk mereduksi tsunami. Itu dapat riset fund dari perusahaan tersebut. Jadi Profesor Imamura waktu itu mengatakan, oke, Anda sudah bisa buat pemodelannya. Ini ada tantangan baru. Kita menghitung gimana peran vegetasi dalam mereduksi tsunami. Nah, risetnya ini Pak di outdoor.
lebih ke apa namanya, maksudnya kita punya flume atau saluran percobaan yang di luar yang panjang 100 meter, bisa memodelkan model fisik, memodelkan penjalaran tsunami, dan kita pasang ini model-model pohon dan sebagainya. Bagaimana Iya, pengaruhnya gitu ya dilihat. betul. Jadi bagaimana tadi tuh peran vegetasi untuk mereduksi gelombang ini. Nah, itu kita menghitung meaning roughness-nya, koefisien gesek, kemudian koefisien impact-nya dan sebagainya. Dan itu yang kita rumuskan sehingga kita bisa mendesain di full scale-nya bahwa pohon ini dengan kerapatan segini, kemudian lebar hutannya sehingga nanti bisa mereduksi tsunami. Itu yang sebenarnya itu pokok riset saya itu. Jadi waktu di sana itu basis data ini saya tinggalkan dulu. Lebih kepada percobaan hidrolik eksperimen. Yang Bapak lakukan ini, percobaan ini di ITB sudah ada atau udah sekarang maksudnya? Iya. Ada ya? Iya, ada yang saya teringat mulai di Jogja itu kan ada BPT itu kan di sana kan, iya, Pak Wijokongko. Iya, Dr. Wijokongko, dia ada alatnya juga itu kan? Iya, ada. Ya begitu ya maksudnya. Iya, tetapi kalau yang kami itu saluran biasa, Pak. Saluran biasa. Ya, kalau BPPT kan kayak 3 dimensi ya. Iya, itu. Kayak kolam. Iya. Ya, mirip-mirip itulah, tetapi ini kita lebih ke saluran hidrolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya salim kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Iya, kembali ke basis data, Pak. Karena ini kan temanya basis data tsunami ya. Bagaimana Bapak membuat konstruksinya gitu, Pak? Basis data ini sehingga data itu bisa digunakan gitu. Jadi ada sejarahnya dikit. Waktu kita habis tsunami Aceh, ada pemikiran mau membuat waktu itu namanya Tsunami Early Warning System. Waktu itu Jepang memberi bantuan ke Indonesia membangun tsunami database waktu itu. Kemudian tahun berapa itu, Pak? 2005, 2006. Selaras Ignatius di BMKG. Sebelumnya kan? Iya. Sudah ada banyak itu pra gitu ya. Jadi begitu terjadi tsunami waktu itu riset masih di lead atau di ini sama Ristek. Iya, sama Ristek waktu kan itu. Ignatius di BMKG kan 2008 diresmikan Pak SBY. Nah, di Ristek itu, nah kebetulan ada anggaran itu, Pak, ada bantuan dari Jepang. Jadi kami sempat membuat model seperti JMA, Japan Meteorological Agency, untuk membuat database karena di Jepang kan sudah ada, Pak. Iya. Itu. Nah, kami, dan ini juga menarik sebenarnya waktu ditanya itu, dihubungi profesor saya. Ini ada seperti ini sebagai expert JICA. Karena itu kan bantuan itu kan lewat JICA. Lewat kan, JICA Pak, ya. Dulu kan di kantor Ristek lantai 23 itu kan ada representatifnya JICA. Iya, tahu. Nah, kami lewat pintu itulah dapat dana untuk ini.
Nah, waktu profesor ditanya, dia bilang, nggak usah kami, ada murid saya di Indonesia yang bisa. Kami diundang lah. Karena pernah dulu membuat konsepnya, dan itu kan tinggal kita ini apa namanya, kita modifikasi modelnya Jepang, dan ini interpolasinya lebih apa, kalau Jepang kan ngambil 8 set, kita 16 set kita interpolasi, kemudian berjalan itu Pak, berjalan, itu kan risetnya tiap 3 bulan dipisah-pisah. Iya. Misalnya kita kerjakan Jawa Selatan, Sumatera, Per segmen ya. per segmen. Iya. Ya. Nah kemudian 3 kali dengan JIK, kemudian berikutnya BMKG. Waktu itu ada pengadaan komputer dan sebagainya. Dan kami satu paket dengan database-nya. Jadi kami sempat itu cuma pas berjalan itu berbarengan dengan Jerman Pak. GFZ. Iya, bukan GFZ-nya Pak, yang dari Bremerhaven itu. Oh gitu, ya. Ya, kalau GFZ-nya kan mengenai gempanya. Masalah basis datanya. Nah berbarengan. Nah tadinya diduelkan gitu. Artinya yang di ini Ignatius, kemudian yang Jepang itu biasanya yang kita buat itu kayak stand alone gitu. Artinya berdiri sendiri. Tapi tidak diintegrasikan akhirnya atau tidak diintegrasikan? Oh tidak. Karena iya Pak, konsepnya karena itu jadi apa namanya waktu itu. Tapi komunikasi risetnya jalan. Enggak, artinya tidak diintegrasikan, tapi kalau ada basis datanya sudah terbangun kan bisa dipakai kan? Iya. Tapi waktu itu nggak tahu ada persetujuan dari Jepang dan kadang-kadang antar negara soalnya. Antar negara itu dan itu ternyata agak rumit juga itu penyelesaiannya, karena dananya JIK kan juga udah masuk, nggak lama kan Jerman masuk juga dananya. Dan pokoknya itu, banyak lah yang masuk itu. Sampai Jerman dan Jepang duduk sama-sama, oke, Jepang menarik diri, semuanya itu yang apa namanya yang tapi kita peneliti itu lesson learn-nya bagus sekali Pak. Iya. Artinya manfaat buat peneliti yang penting. Iya. Meskipun belum dipakai waktu itu, dan salah satu hasil dari riset ini kita bisa melihat peringkat bahaya tsunami, level of hazard. Oh levelnya. Level of tsunami hazard. Kan sekarang kan ada 3 itu kan warna. Iya. Waktu itu Pak ketinggian segini kan? Iya. Waktu itu Ristek mau melihat kota mana saja sih yang tinggi tsunami-nya, karena kan mau dibuat shelter waktu itu. Nah kita lewat Ristek kita buatkan peringkat. Jadi database yang pernah kita hitung itu kita buatkan peringkat, dan kita bisa lihat sekian jumlah kota yang tsunami-nya itu melebihi 8 meter, sekian kota antara 3 sampai 8. Dampaknya ini karena dampak ya. Iya, belum dampak Pak, baru levelnya. Nah, tapi kita salah satu kita targetkan vulnerability-nya, kerentanannya itu adalah kota-kota di mana kota itu kan infrastrukturnya kan dianggap lengkap. Misalnya Cilacap, Denpasar, Padang, dan kota-kota lainnya Sanur dan sebagainya. Jadi itu kita lihat peringkatnya. Dan alhamdulillah dari hasil riset ini juga kita bisa mengetahui tinggi tsunami sepanjang pantai di Indonesia yang dijadikan lampiran perka dari BNPB waktu itu. Jadi meskipun tidak dipakai early warning sistemnya, tapi hasilnya itu sangat bermanfaat. Iya, pokoknya namanya data ya. Iya Pak. Saya pikir itu. Ini Pak, Bapak penjelasan tadi ini. Jadi kira-kira menurut Bapak permasalahan yang krusial yang ada saat ini apa Pak terkait dengan pembangunan basis data tsunami dan antisipasi tsunami itu sendiri di Indonesia? Ya sebenarnya sih
apa maksudnya? Karena kita udah punya pengalaman Pak ya. Iya. Dan alhamdulillah sejak tahun kemarin, maksudnya sejak Januari ini kan ada istilahnya INATEWS Iya. merah putih. Sistem processing Iya, maksudnya. iya, sistem processing. Oh, di situ diintegrasikan Iya, berarti. jadi ada 4 working group Pak. Working group menentukan gempa dari seismograf, dianalisis sehingga ditentukan parameter gempanya. Itu yang konvensional, dan ada artificial intelligence, machine learning lah. Iya. Dipakai untuk mengetahui di mana posisi gempa tersebut, termasuk parameter-parameter yang ada di situ. Iya. Nah, kami mendesain yang tadi pre-calculate tsunami database ini, kami membuat database seluruh kemungkinan yang terjadi di Indonesia, khususnya untuk sementara ini gempa. Dan karena ini baru tahun pertama, rencananya baru selatan Jawa Pak. Selatan Jawa ya. Dari selatan Banten sampai Sumbawa. Kemudian insya Allah tahun depan kita buat yang Sumatera. Mudah-mudahan ini risetnya continue, kita selesaikan semua untuk seluruh Indonesia. Jadi pada saat nanti tadi prosesor penentuan gempa tadi itu parameternya muncul, itu kita akan pakai untuk meretrieve atau merecall database kita. Nah, ini di sini anunya ini. Ya itu. Ini maksudnya yang benang merahnya ya. Ya, jadi yang basis data itu langsung kita panggil. Itu di bawah 1 menit. Kalau yang dulu tuh malah 20 detik, Pak. Ya. Kita langsung lihat tsunami sepanjang pantai. Nah, kemudian kalau dulu itu atau sekarang yang Inatius kan itu untuk masyarakat kan itu warna Pak ya, ada 3. Iya, 3 warna ya. Di bawah setengah meter, setengah meter sampai 1, di atas 3 meter. Iya, betul. Nah, itu juga nanti, tapi kalau hasilnya kita Pak itu hampir setiap 200 meter itu ada tinggi tsunami. Setiap sepanjang pantai. Oh, sepanjang pantai. Iya. Nah, dalam bentuk tinggi tsunami. Nah, tinggi tsunami ini sebagai data dasarnya, itu nanti kita bisa lihat apakah kita mau lokalisir per kabupaten atau per kecamatan. Misalnya tinggi signifikan, tinggi maksimum, tinggi rata-rata untuk satu ini. Karena secara numerik kan setiap sel itu kan Pak ada tinggi tsunami-nya. Iya. Ya kan? Nah, setiap sel ya. Iya. Nah, kalau Jerman itu atau yang ini ada, maksudnya ini belum bicara masalah rendaman ya? Belum Pak. Itu masuk berapa meter ke sana, iya, ke darat belum ya? Karena ini masih early warning system. Iya. Jadi kita itu nanti mungkin versi lanjutannya. Iya. Tapi kita masih berbicara bahwa jika terjadi gempa ini dengan parameter sekian, dengan vokal mekanisme seperti ini, maka deformasi kita meretrieve atau memanggil data kita yang ada di sekelilingnya. Kalau di Inatius sekarang itu diambil yang terdekat. Kalau ini kita interpolasi Pak. Jadi berharap lebih detail. Nah. Dan mesh size-nya, ukuran dimensi gridnya yang ada di pantai itu kita lebih kecil. Yang Bapak sampaikan ini betul-betul sangat penting menurut saya ya. Iya, kalau yang selama ini kan yang ada di Inatius itu yang sudah berjalan normal. Iya. Kalau saya sih apapun gempanya, apa ada tsunami atau tidak itu sudah tidak masalah. Iya. Cuma sekarang yang paling penting kan lebih detail ya. Iya. Sekarang itu kalau tidak salah di BMKG itu sudah ada 22.000 skenario. Iya. Skenario. Jadi kalau ada gempa apapun juga pokoknya pasti bisa diketahui. Iya. Dia ada potensi tsunami atau tidak. Iya.
kalau ada potensi tsunami keluarlah peringatan dini 1. Iya. Ya kan posisinya di mana, 2, kemudian 3A, 3B. Iya. 3B itu melihat posisi ketinggian berapa sih yang sudah merendam Iya. Iya. dengan menggunakan data-data daripada tide gauge kan. Iya. Iya. Baru peringatan dini keempat pengakhiran. Iya. Peringatan dini tsunami, Iya. bukan penghentian, Iya. pengakhiran. Itu kira-kira Iya. 2 jam lah SOP-nya itu. Iya. Jadi pengakhiran. Kalau tidak diakhiri maka Basarnas tidak bisa masuk gitu kan. Iya. Jadi seolah-olah bagaimana gitu. Nah, dengan adanya ini saya kira ini memperkuat pasti, Iya. Pak. Iya, jadi kita Memperkuat. Iya. Jadi Nah, kita ini kan yang dikerjakan oleh ini kan yang konsorsium itu kan. Iya, konsorsium, Pak. Jadi dalam rangka sistem prosesing merah Iya, putih, Iya. nanti kita bisa kemas itu ya. Iya. Ya jadi- 23.000 skenario, iya. 22.000 dengan ini. Iya. Kan gitu, Iya, Pak. iya, Wah, semakin Iya, bagus banget ini. Jadi konsorsium ini kan ada UGM, Iya, iya, iya. UI, ITB, itu para ahlinya. Yang mengambil ini data ini di tempat Bapak. Khusus tsunami-nya itu ya kita. Iya. Ya, Kan khusus Ini processing-nya. kan nanti diintegrasikan kan, tidak Iya. bisa jalan sendiri-sendiri satu Iya. paket kan di mana Iya, ini kan. Iya, iya, itu yang kita. Jadi kita bisa mandiri gitu, Pak ya. Iya, DSS-nya kita nanti. Pak. Oh, Bapak DSSS-nya. Di Wah, luar biasa. Decision ini. Support System-nya. Nah, itu terintegrasi dengan tide gauge, kemudian juga data-data lainnya. Tide yang gauge akan- itu tugasnya Badan Informasi Geospasial. Iya, iya, Dan selama ini kita Iya. sudah pakai terus. iya. Nah, itu tapi di model itu juga kita keluarkan itu, Pak. Jadi model setiap kami running itu kita simpen data itu. Nanti kalau datang ini kemudian tide gauge dari pengukuran asli kita bisa duelkan. Iya, Kita iya, iya. bisa samakan dan kita bisa lihat apakah ini memang confirm dengan magnitudo sekian dan Ya Pak, sebagainya. dengan demikian, dengan adanya ini berarti kan tidak bisa lepas dari high performance computing kan. Iya, iya. Dan BMKG setahu saya sedang mengadakan itu. Iya, HPC. Iya. Dan yang itu insya mungkin Allah. sudah terpasang kali sekarang, Iya, saya nggak tahu. Iya, Dan itu mesti dimanfaatkan Iya, itu memang. iya, Karena enggak, iya. bahaya kan, kita kan Iya. butuh kecepatan ini Iya, kan. Iya. Bapak tadi bilang bisa Iya. detik waktu itu ya. Ya, kalau tapi ini udah pre-calculate-nya. Kalau HPC-nya itu yang kita gunakan, kebetulan baru saja kemarin kami diskusikan itu untuk komputasinya, Pak. Karena ini kan komputasinya ini Iya, besar sekali. Komputasinya, iya. Ya, kemudian kalau magnitudo kecil itu kita kira-kira 4 megabyte. Tapi kalau kita mau simulasikan yang besar, yang mencakup Indian Ocean, karena kita kan juga Iya. jadi service provider kan Iya, untuk 28 negara Indian iya, Ocean. Iya. Nah, itu kita tes kemarin itu perlu 3 hari computer time plus hasilnya itu sekitar 40 megabyte. Jadi benar kata Pak Sadli bahwa kita perlu HPC untuk, Iya, untuk Pak. melakukan itu. Saya pikir BRIN juga punya HPC. Iya. BMKG juga ya dalam proses ini. Iya, iya. Karena memang untuk Iya. kepentingan itu ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya kan yang kita lakukan itu kan waktu mau merun model kan Iya, sebenarnya. iya, Kalau sudah modelnya sudah terbentuk, sudah ada eksekusinya kan tidak Iya. perlu pakai HPC. Iya, nggak perlu, Pak. Iya kan? Iya, Kan tidak iya. perlu, kan tinggal pakai kan eksekusi file Iya, kita tinggal pakai iya, kan sebenarnya. Tinggal kita retrieve. Iya, retrieve gitu. Jadi sebenarnya pemrosesan itu yang Iya, paling penting. Iya, iya. Sistem proses merah Iya, putih itu. iya. Dan pertanyaannya sekarang servernya itu di mana Pak yang basis data ini? Di ITB atau di BMKG atau di mana gitu? Untuk karena baru di running kemarin kita sudah sudah di ITB, tetapi kita udah buat kopinya untuk kita masukkan di servernya BMKG. Iya. Karena itu penting ini karena kecepatan ya. Iya, meskipun itu baru sebagian karena akhir November ini tanggal 3 Desember itu Pak kita akan delivery semua basis Iya, datanya. iya. Nah, kalau pertanyaannya nantinya di mana, rencananya ada 2 tempat Pak. Satu di Jakarta dan satu di Bali. Oh iya, dua-duanya Bali kan kantor, backup. iya. Dua-duanya kantornya BMKG. Tapi kami sebagai yang menyiapkan itu tentunya kami juga punya backup Pak. Kami juga punya di Bandung, iya. nanti di ITB kita Iya, nggak punya apa-apa Pak. Iya. backup itu. Dan itu memang harus demikian Pak. Bahkan saya ini backup di itu sampai 3 Pak.
3, 4 gitu. Saya bilang tidak apa-apa kita storage-nya banyak. Yang penting jangan sampai kerjaan kita bertahun-tahun ini hilang Paling gara-gara keteledoran. yang paling Iya, menentukan adalah itu tadi, big data itu iya, kan. iya, Bagaimana data-data kita iya, iya, diselamatkan gitu, iya, Pak. Karena iya, kalau kepentingan BMKG kan memang operasional ya. iya, iya, Dia iya, sangat cepat sekali ya. iya, Tapi iya, kalau untuk pembangunan model apa itu kan iya, bisa di mana saja sebenarnya iya, kan. iya, betul. Tapi nanti dipakai di Iya, operasional. dia, iya, Seperti iya. makanya ada sistem prosesi merah putih. Iya, rencananya seperti itu. Mm-mm. Dan itu kan Pak baru tadi 2 saya ceritakan. WG1 itu yang apa namanya, yang eh, untuk menentukan parameter gempanya. WG2 ini Mm-mm. tentang tsunami model dan tsunami processing. Iya. Nah, di WG2 ini juga ada DSS yang berbasis web, Pak. Berbasis web. Web. Kalau dulu kan zaman saya desain dulu kan itu belum, Pak, masih stand alone. Maksudnya desain web itu biar apa Biar bisa kita diaksesnya mudah. iya, biar bisa dynamic. Iya iya iya. Kita bisa zoom, bisa ngambil ininya ya seperti sekarang yang ada di itu kan, Pak. Iya, iya. Itu apa namanya? Nantinya bisa diakses dari mana saja kalau memang ini. Tapi tentunya yang punya otoritas untuk itu from BMKG. Tapi kita bisa berbasis web untuk itu supaya lebih dinamik. Nah, WG3-nya itu tentang dampaknya, Pak. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk daerah-daerah tertentu kita punya data kerentanan. Misalnya Padang atau Cilacap, kita buatkan lihat jaringan jalan, jumlah penduduk, rumah dan sebagainya. Dan dengan tsunami tadi ini yang tadi kan baru tinggi. Nah, itu rendamannya itu, Pak. Iya, rendaman. Itu juga di BMKG sedang di ini. Iya. Nah, Untuk rendaman itu iya, seberapa jauh. untuk daerah-daerah tertentu yang kita anggap signifikan, kita akan buatkan rendaman. Dan itu juga masuk bagian DSS, cuma mungkin window-nya beda. Nah, itu nanti ya ke depannya sih selama ini kita coba misalnya ABS, Pak, agent based model. Model-model berbasis agen-agen itu yang kita bisa lihat orang lari dan sebagainya. Itu teman-teman juga tim saya mengembangkan itu kan sudah ada softwarenya open source. Tetapi open source juga kalau kita tidak ulik, Pak, ya enggak. Oh iya, harus memang ahlinya ya. Iya, jadi harus kita tahu GIS, kita tahu prinsipnya dalam, kemudian mengkoordinasikan dengan penjalaran penjalaran tsunami dan sebagainya. Iya Pak, yang Bapak jelaskan itu kan kondisi yang ada sekarang ya, yang begini. Kalau Bapak lihat misalnya kita kan mesti punya benchmarking ya. Iya, Pak. Apakah kita Indonesia ini sudah tertinggal atau sama dengan luar? Bisa nggak Bapak memberikan contoh satu negara yang punya sistem untuk tsunami ini ya? Iya. Yang memang sudah bisa kita andalkan gitu, Pak. Jadi mereka sudah berjalan dan kita bisa jadikan sebagai contoh. Iya. Dan bagaimana posisi kita saat ini? Apakah jauh tertinggal? Berapa tahun kira-kira tertinggalnya? Iya. Sebenarnya kalau sudah ada yang ada sekarang kan, Pak, yang kerjasama berbagai negara, itu sudah cukup bagus. Toh seperti Jepang juga meskipun risetnya maju, tapi bawa belur juga. Iya, services untuk ke masyarakatnya kan juga mirip dengan BMKG lah, mirip dengan Amerika lah. Kalau servicesnya, Pak, ya. Tetapi ada hal-hal yang lebih detail yang mereka lakukan. Pertama sebenarnya dari grand design risetnya sendiri. Yang berkelanjutan, improvementnya apanya itu jelas gitu. Kemudian detail-detailnya termasuk dia sampai misalnya Jepang dia bisa menghitung potensi kerugian jika tsunami sekian, magnitudo sekian, rendamannya sekian, dia sudah bisa memperkirakan jumlah potensi kehilangannya.
Nah, kita ada beberapa riset seperti itu yang juga sudah dilakukan, tetapi belum masih terpisah-pisah gitu. Mhm. Kalau early warning systemnya sendiri, saya pikir sudah ada di Jepang misalnya sudah bisa memperlihatkan rendaman dan sebagainya, tapi sepertinya belum di launching ke Iya. masyarakat karena yang namanya proyeksi atau prediksi atau hipotesis, kadang-kadang kalau itu salah jadi kembali Mhm. yang providernya ini nanti yang memberikan informasi ini kan jadi bisa jadi bumerang, Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk early warning system kan yang penting dia tahu bahwa ada tsunami tingginya sekian, bahayanya sekian, habis itu kita Mitigasinya iya, bagaimana? kita orang bisa menghindar. Tapi tentang mitigasi secara struktural atau perlindungan dan sebagainya itu biasanya memang dihitung langsung, Pak. Artinya deterministik, kemudian kita hipotesis gempanya itu berapa, kemudian kita simulasikan, kemudian rendamannya berapa, kemudian kita overlay rendamannya dengan kerentanan. Kerentanan itu kan macam-macam, Pak. Ada kerentanan infrastruktur, ada demografi, ada fasilitas-fasilitas kritis dan sebagainya. Itu semua dihitung. Nah, kalau kita udah berbicara mitigasi, DRR, gimana disaster risk reduction, gimana disaster ini diturunkan. Apakah kita misalnya membuat misalnya jumlah orang terkena misalnya 1.000, bisa nggak kita turunkan sampai 100 atau no victim dan sebagainya, itu tantangannya. Nah, itu biasanya tidak di-service oleh early warning system, Pak, tapi Iya. itu di analisis khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini sebenarnya kita punya Perpres 93 Iya, Pak. tahun 2019 Iya, Pak. tentang penguatan dan pengembangan Inatius. Iya. Di situ semua ada berapa instansi ya, Kementerian Lembaga terlibat. Betul. Ada komponen struktur dan kultur. Iya. Struktur itu di situ ada BMKG, ada BPT dulu, sekarang BRIN ya. Iya. Ada ESDM, Iya. ada BIK. Iya. Ini pengembangan teknologi Iya, nih, bahkan warning system segala macam ya. Iya. Kemudian ada komponen struktur, Iya. kultur. Kultur itu di atas ini vokal poinnya BMKG. Iya. Di kultur ini adalah vokal poinnya BNPB. BNPB. Nah, di bawah itu ada pemerintah daerah, Iya, betul. ada LIPI, ada Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPBD, Termasuk polisi, semua. TNI, Polri, Iya. ada perguruan tinggi juga di situ, LIPI. Maksudnya apa? Kalau dari sisi teknologinya saya pikir saat ini lumayan lah. Iya. Yang kita masih lemah itu di kultur. Iya. Dan kultur ini yang punya masyarakat adalah Pemda, bukan BMKG. Iya, betul. Di atas ini memberikan Iya. secepat-cepatnya informasi Iya. apabila terjadi ya. Iya. Seperti itu. Itu sudah ada, Pak. Jadi Iya. BPBD itu malah dibiayai oleh BMKG Iya. untuk melengkapi alat-alat sistem penerimanya ya. Iya. Receiver system. Iya. Jadi kalau ada terjadi bencana yang dikeluarkan BMKG di Inatius itu langsung seketika ke BPBD juga di sistemnya. Betul. Untuk melakukan evakuasi kepada masyarakat. Karena yang punya masyarakat itu adalah Pemda, bukan BMKG. Iya. Nah, sehingga ini tadi mesti diperkuat gitu kan, sosialisasi,
mitigasi bagaimana yang Bapak Iya, bilang tadi iya, itu ya. iya. Yang seperti itu Pak, saya Iya. pikir itu lebih masif itu. Iya, saya tambahkan dikit Pak. Sebenarnya BMKG juga ikut berpartisipasi di situ dengan tsunami ready itu. Karena itu tadi terpanggil. Iya, Karena kalau ada apa-apa nanti Iya. BMKG juga yang pusing kan. Iya, iya. Jadi sebagai wujud tanggung jawab, tapi Iya. utamanya sebenarnya itu tsunami Iya. ready community. Iya. Itu sebenarnya kan melibatkan Pemda, sekolah Iya, lapang gempa. iya, Kita ajak Pemda kan. Iya. Artinya bagaimana caranya Pemda ini Iya. bisa di-encourage Iya. supaya apa ya? Iya. Betul-betul masyarakatnya bagaimana? Karena Iya. ujung-ujungnya adalah zero victims yang Bapak tadi bilang. Iya, Kalau ada bencana kayak di Jepang ya, di Iya, waktu itu di utara ya. Iya, Ada bencana tsunami, Iya. banyak korban-korban harta benda, nol yang mati. Iya. Nah kita maunya begitu juga Pak. Iya, iya, betul. Zero victims Iya, itu. Kalau sudah Iya. tidak ada yang meninggal, Iya. ya harta benda saya pastikan Iya. banyak ini kan rubuh. Itu berarti berhasil Iya. Pak. Jadi Itulah targetnya. dan itu memang perlu koordinasi dan kerjasama yang paralel Pak ya, karena BNPB juga ada program desa tangguh, Iya. ya, desa pesisir tangguh. Dulu KKP dulu ada namanya Coastal Vulnerability CRV, Coastal Village Iya. Village. Jadi sama juga desa tangguh pesisir gitu, cuma Betul. di Inggris kan gitu. Jadi sebenarnya KKP itu kan sebenarnya masuk di komponen kultur memang. Iya, betul. Jadi artinya apa? Silakan melakukan itu kan Iya. untuk masyarakat gitu ya. Terutama masyarakat Cuma nelayannya Pak. BMKG itu karena mengeluarkan misalnya peringatan dini tsunami, ada juga sisi-sisi lain membantu pemerintah daerah kerjasama. Iya, Kerjasama Pak. Paling tidak Sekolah lapang gempa, Iya. ada mitigasi, ada kerjasama iya. jalan. Cuma kita maunya itu semua betul-betul bergerak gitu ya. Iya, Misalnya setiap hari Jumat itu orang jam kerida olahraga ya. iya. Kita usulkan juga Iya. itu jam evakuasi latihan. Iya. Karena evakuasi itu tidak gampang ya. Iya. Ada orang tua, anak-anak, Iya. orang hamil, Dan itu sangat lokal sifatnya. sangat Pak. lokal. Makanya Karena itu. sistem peringatan, misalnya menanggapi sistem peringatan ini, kalau di Selatan Jawa dan di Indonesia Timur itu harus dibedakan, karena kalau kita kan mungkin di Selatan Jawa perlu waktu, masih Iya. ada waktu 20-25 menit. Ada sampai istilahnya 30 tsunami menit. near field Iya, tsunami iya, ya. Yang itu. Nah, kalau yang di Indonesia Timur, kalau kita pengalaman Palu kemarin kan cuma 3 menit. Iya. Jadi artinya Waktunya itu iya, betul-betul itu. kita tidak perlu tunggu dari BMKG yang database tadi ini, tetapi kalau fenomenanya udah diketahui ya harusnya kita langsung evakuasi. Dan itu bukan teknologi, itu Bukan. lebih ke culture itu. Makanya saya bilang tadi BMKG itu punya IKU kan. Iya Pak. Targetnya itu memberikan informasi seketika itu kan Iya, 1-2 menit misalnya dengan berutamanya sensor ya. iya betul. Seismograf, kecepatan itu. Nah, yang paling penting ini yang menerima itu kan BPBD Iya, dengan menggunakan WRS ya. iya. Warning Receiving Station Iya, ya. iya. Warning Receiving Station. Bagaimana dia memberikan informasi kepada rakyatnya Iya. gitu di pesisir, harus menghindar apa ya. Iya. Nah, itu paling penting itu Iya, kerjasama di pemerintah daerah itu luar biasa itu. Dan kalau tidak jalan itu ya korban. Iya. Tidak ada gunanya cepat dari struktur, tapi kalau Betul. kulturnya tidak ini. Itu yang paling, dan itu yang setiap komponen pemerintah dan masyarakat itu harus. Kan di Jepang kan jelas kan. Iya Pak. Pemdanya segala Iya. macam. Bahkan istilahnya kerukunan komunitasnya itu juga dibagi. Saya pernah lihat waktu di Taro Pak. Taro itu bagian utara yang terkena juga tsunami Tohoku. Itu memang karena itu ada seawall, dinding yang kurang tinggi ya. Iya, waktu itu tinggi, tetapi maksudnya tuh di atas 5 meter Pak. Tapi itu kan ada pintu untuk dilalui masyarakat keluar untuk akses ke pantai. Nah itu ada masyarakat yang bertugas untuk menutup pintu itu, dan itu digilir. Artinya bukan hanya pemerintah atau apa, tetapi memang masyarakatnya juga. Itulah pentingnya itu kerjasama itu. Kalau Bapak tahu dulu itu BPBD itu ada juga liburnya Sabtu Minggu libur. Iya.
Nah, padahal BMKG itu kita kan tidak ada libur. Sabtu Iya, Minggu iya, masuk operator iya, kan, iya, shift-shiftan itu iya, ada 3 shift. Akhirnya kita minta bahwa iya, di BPBD itu Sabtu Minggu harus masuk iya, shift. iya, Karena kalau Sabtu Minggu libur, ada terjadi bencana iya, gempa tsunami, habis semua nggak ada bisa kirim betul, informasi. betul, Akhirnya Sabtu Minggu pun iya, masuk. Jadi semua informasi masuk dan rata-rata yang terjadi yang besar-besar itu kan iya, Sabtu Minggu hari libur kan? iya. Kan gitu. Dan koordinasi itu yang paling penting Pak ya, Mm-mm. baik koordinasi antara kelembagaan maupun apa namanya yang tadi bagian. Jadi kalau menurut Pak Dr. Hamzah Latif ini, seberapa besar keyakinan Bapak dengan apa yang ada di Indonesia saat ini terkait dengan untuk mitigasi bencana tsunami, Pak? Oh, sebenarnya kita udah jauh sekali Pak. Iya. Dibanding Iya. maksud saya kalau dibanding saya kan tamat tahun 2000, kemudian pulang Hmm. memperkenalkan tsunami itu sama sekali waktu itu orang tidak care. Nah, tapi setelah 2004 itu semua orang tahu tsunami dan sesudah itu diikuti oleh undang-undang itu Pak. 24 2007 Iya, kebencanaan. kebencanaan dan itu sangat-sangat ini sekali sangat-sangat apa namanya progresnya dan kita lihat juga Indonesia kan Bapak sebagai waktu itu sebagai apa birokrat kan tahu betul Hmm. bagaimana hubungan luar negeri dengan kita untuk mengembangkan ini dan kita di apa namanya dipercaya jadi apa TSP Pak ya. TSP, Iya, Terminal Service Provider, iya, provider untuk artinya di kan 28 negara iya, Indian Ocean kan. artinya kan kita udah dipercaya. Hmm. Nah, cuma memang yang penting itu sebenarnya eh, yang saya melihatnya sebagai peneliti biasanya dana itu muncul setelah ada bencana. Misalnya kita ada 11 April 2012 di Aceh Hmm. yang apa ada gempa, kemudian orang pada lari meskipun gak ada tsunami-nya. Nah, itu jadi apa refleksi kita bahwa kita ternyata perlu buat shelter, buat ini gitu. Kemudian habis itu agak-agak turun lagi nih risetnya nih, tapi begitu kita kena Palu, Ya. Selat Nggak, Sunda, Lombok dulu, oh Palu, iya, baru Selat Sunda kan. iya Dengan tiganya itu, ada Ambon juga, maka iya, kita dapat bantuan ini, iya Idrip, Perpres keluar. iya Idrip. Nah, Nah, ada lagi tuh dananya. Nah, kita sebenarnya berharap konsep pendanaannya bukan Pak, tapi ada bencana atau tidak ada bencana, memang alokasi risetnya itu ya termasuk di BMKG pengembangannya itu apa namanya itu tambah ke depan tambah ini. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan perisetnya sendiri ya alhamdulillah kita SDM tidak ada ya masalah sebenarnya ya ya. soalnya di BMKG juga kan pada disekolahkan Pak ya Iya, dokter dan bagus-bagus. kita target 500 Iya, iya, dokter. iya, bagus-bagus. Artinya apa? Eh, tinggal perencanaan eh, anggarannya ke depan, Pak. Karena meskipun dia dokter banyak, tapi kalau tidak disupport dengan suatu apa tanda kutip anggaran, paling enggak blueprint atau grand design untuk pengembangannya ke depan kan, Pak. Nantinya teman-teman kita ini masuk ke birokrasi, masuk ke ini sehingga tidak tajam nanti itu apa namanya hasil-hasil yang didapatkan. Nah, ini juga sebenarnya ini kalau kita melihat di Jepang kan dia ada dua kan Pak ya, ada kita kenal JMA, Japan Meteorological Agency. Agency, kemudian MRI, Meteorological Research Institute, yang mungkin dulu padanannya waktu kita masih punya litbang. Nah, kalau JMA atau bayangan saya BMKG itu kan lebih ke service Pelayanan, operasional. operasional Iya. pelayanan. Tetapi kita kurang di ininya apa Meteorological Research Institute-nya ini. Jadi teman-teman kalau mau meneliti apa untuk memperkuat itu kan jadinya jadi bentuk konsorsium atau apa. Nah, bayangan kita juga apa sekolah tinggi BMKG kan harusnya punya peran penting untuk itu Pak, untuk mensupport BMKG.
Iya betul Pak. Jadi ada STMKG itu Iya. di situ kan ada MKG, Iya, instrumentasi juga ada. iya, Sehingga saat ini perlu Bapak ketahui bahwa prodi instrumentasi itu sudah kita sebar ke seluruh Indonesia iya, untuk membantu terkait dengan aloptama BMKG yang ada di PT-PT seluruh iya, Indonesia. Jadi kita sudah mampu itu Iya, Pak. Jadi ada itu. Kalau MKG kan Iya. operasional ya. Dan saya pikir riset-riset itu memang kalau hanya BMKG yang melakukan memang kewalahan Pak. iya, betul. Karena BMKG itu operasional ya. Iya, Kita menyiapkan dokter itu ya itu Iya, tadi iya. biar bisa mengimbangi ya. Tapi Iya. sebenarnya di institusi lainnya kayak Iya. BRIN, perguruan tinggi itulah sebenarnya tumpuan harapan itu. Iya, Jadi kalau iya. ada produk inovasi terkait dengan MKG atau gempa Iya, tsunami yang sudah dioperasionalkan ya. Kan Iya. tidak bisa kalau masih riset kan dipakai kan bahaya. Iya, Kalau sudah proven harusnya berkoordinasi sama BMKG. iya. Dan itu dipakai gitu Iya. Pak. Kalau Itu- tidak dipakai ya sayang, pasti Iya. dipakai itu. Tapi Iya, kalau masih riset mungkin masih bahaya karena Iya. operasional ya. iya, Takut ada masalah gitu. Jadi Iya. harus melewati pengujian segala macam. Dan saya pikir dengan Perpres 93 itu sebenarnya sudah harusnya bisa berjalan iya, itu iya. Pak. Tapi ini harus apa namanya? Harus betul-betul kerjasamanya diikat Pak. Iya. Artinya kalau hanya per person, per orang atau apa. Sebenarnya gitu dengan Perpres itu dulu Menko Marves itu kan yang selalu mengundang kita koordinasi ya. ya. Iya Pak. Karena kalau BMKG mengundang kan sejajar ya. Sejajar. Kadang-kala ya masih ada ego sektoral ya. Iya. Tapi kalau Perpres itu dijalankan dengan baik, saya pikir sudah jalan Pak. Iya. Nah itu bagaimana caranya? Jangan sampai peraturan presiden itu ada tapi kita tidak jalankan Iya. dengan baik. Ya, karena Semuanya harus bertumpu kepada satu institusi, nggak bisa. Karena saya melihatnya gini Pak, kalau ini tidak dikoordinasikan dengan baik, riset-riset itu ada di BRIN, ada di ITB, Betul, ada Pak. di ini, artinya Iya. komunikasi peneliti ini juga perlu. Ya makanya itu tadi Iya. BMKG sebagai badan operasional Iya, harus memastikan ini di luar ini. iya, Misalnya BRIN apa-apa. iya, Jangan-jangan BRIN juga tidak melakukan riset gitu loh. Iya. Makanya harus ada koordinasi kan. iya, Apakah BRIN bisa melakukan sesuatu riset yang dia tidak tahu? iya. Dari awal kan harusnya bersama-sama ya. Iya, Kan Kita- gitu iya, antara perisetnya dengan nanti iya, operasionalnya. iya. Kampus-kampus juga Iya. sama. Kalau sekarang ini yang kembali ke tadi Pak, tsunami processing dan processing gempa itu kan konsorsium, tapi itu dalam bentuk proyek. Artinya ada sesuatu dikerjakan, ada suatu kontrak, sehingga kita pengerjaannya itu berbasis proyek jadinya. Nah kita berharap ini bukan suatu proyek, tapi ini memang diikat kerjasama tanpa melihat apa gitu, tanpa melihat proyeknya, sehingga ini tuh bisa Yang berjalan. Bapak maksud tadi ini memang itu dalam kerangka IDRIP project. Iya. IDRIP itu ya kebetulan saya juga terlibat dari betul, awal. Betul. IDRIP itu kan PIC-nya kan itu BNPB. Iya, BMKG juga ikut di situ. Iya, iya. PIC. iya, Tadinya BMKG nggak mau ikut. iya, Kan dengan Bank Dunia ini. iya, Tapi karena sudah jalan dengan BNPB kita kerjasama ya. Sehingga ya terserah BNPB mau mengundang siapa, BMKG undang siapa, ada Iya, konsorsium iya, segala iya. macam. Memang itu berhasil project Pak sampai Iya. 2025 kalau nggak iya, salah. Iya, Tetapi apa yang bisa dikerjakan di situ sudah diskusikan habis-habisan. iya, Berantem kita Pak di Iya. situ. Jadi apa yang mau dibikin makanya sistem proses merah putih itu ada itu tadinya nggak boleh. iya, Tadinya nggak boleh melakukan riset di situ. iya, Hanya pengadaan seismograf. Terus kita bilang, Iya. Inatius itu bukan cuma seismograf. iya, Yang lain juga ikut kan. Nah, makanya Iya. ada riset itu Pak, Iya. konsorsium apa. iya, Tapi kedepannya saya pikir dengan adanya BRIN misalnya ya, iya, ada Menristek, ada kampus, ada BMKG dan sebagainya. Saya pikir kan tinggal diselesaikan Iya, secara iya. adat kan. iya, Ada pemerintah daerah. iya, Khusus untuk di bawah itu kultur itu pemerintah daerah lah. iya, Yang Kemendagri kan ada. Iya. Seperti itu. Dan itu memang harus ada komandonya. iya, Komandonya itu dulu Menko Marves, Pak Menko iya, Marves iya, itu. iya, Nah sekarang saya nggak tahu Iya. dengan kebijakan sekarang ada kabinet baru ya. iya, iya, Ya mungkin Menteri KKP kali iya, yang ini yang bisa mengkoordinasikan institusi lain itu. Karena kalau enggak susah juga Pak kalau selevel gitu kan. atau infrastruktur Atau kali itu ya. infrastruktur. Iya, Pak Menterinya kan anak Iya. muda ini. iya, Ya, Pak saya pikir Ahy. lebih bagus itu. iya, Iya. Jadi nanti anggarannya itu di situ disiapkan sehingga teman-teman dari perguruan tinggi dari ini itu kan ada anggaran itu iya, kan. iya, Kalau dulu
kalau dulu Perpres 93 itu Pak, yang dapat anggaran itu BMKG, Iya, BPPT dengan BIK. iya, big. Karena itu kan yang memang Iya. bekerja ya. Iya, iya. BPPT mengembangkan alat-alat observasi laut, Iya, BIK tide gauge yang Iya. untuk dipakai di tsunami, iya. BMKG seismograf. Iya, sama GPS, Pak ya. Iya sama GPS kalau anggarannya dikasih Pak ada. Iya. BMKG juga dapat anggaran makanya kita bisa nambah 194 seismograf Iya. Nah, tahun itu. iya, Sekarang masih nambah hampir 600 lah iya, sekarang. maksud saya kalau setelah misalnya IDRIP pun selesai, itu harusnya ada yang konsorsium ini tetap diikat tuh untuk kedepannya. Ya kita nggak tahu apakah pakai APBN atau apa, karena kan yang kita kerjakan ini kan masih banyak Pak. Masih panjang sebenarnya Iya. kalau mau Takutnya terputus kalau berbasis proyek kan habis itu kan terputus jadinya. ya, Jadi mudah-mudahan Pak jadi kita sangat berharap itu. jadi konsorsium itu memang saya tahu persis dari IDRIP. Ya, Mudah-mudahan setelah IDRIP selesai adalah yang lain ya. iya, iya, Dan saya pikir kita nggak boleh berhenti. iya, iya. Nggak bisa berhenti bahwa stop di situ Iya, ya. dan kita tidak harus selalu menunggu bantuan dari luar negeri. Iya. Harusnya kita udah mencoba untuk pengadaan dari dalam sendiri. Misalnya BRIN misalnya kan dia sudah lihat itu kan strategi nasional apa yang kira-kira yang urgent ya. Iya, Pak. Kan bisa itu kan. Iya, Nah itu di situ kerjasama dengan perguruan tinggi misalnya. iya. BMKG mungkin pasti bisa mensupport dari awal kita sama-sama gitu ya. Tapi itu tadi memang harus ada ininya dirijennya. Iya, betul. Apalagi sekarang pemerintahan baru ya. Iya, iya. Saya pikir Pak Presiden itu kan senang sekali yang inovasi teknologi ya. Iya, iya, Kan visinya senang itu. iya, Menristeknya juga paham gitu ya. iya, Saya pikir tinggal diselesaikan secara adat saya kayaknya. iya. Kalau tidak ya kita nanti tertinggal gitu ya. Ya, kami kan yang tataran di penelitian kan Pak ya, tergantung gimana ininya. Di Iya. samping memang kami juga punya riset-riset sendiri, tetapi untuk langsung digunakan seperti tsunami database ini kan harusnya memang ada yang memanfaatkan gitu sehingga kita fokuskan riset kita memang ke Iya, sana. jadi memang sebelum melakukan sesuatu riset memang harus difokuskan ya. Iya, Yang mana kira-kira akan digunakan gitu ya. iya, iya. Jadi kita tidak bikin riset hanya riset-riset saja gitu. Iya, Tapi ada yang setelah itu dipakai. iya dipakai itu. Nah, terus lain lagi mainannya kan yang Iya, lain. iya. Kan saya pikir manajemen aja Iya, kayaknya begitu itu ya. Dan kita Manajerial. jadi beda zamannya saya Pak waktu baru pulang, karena waktu itu kan saya mungkin satu-satunya S3 khusus tsunami. Ada dulu almarhum Pak Bandono memang Almarhum ya. tahu tsunami tapi nggak meriset langsung Dia di beliau ke S3-nya KKP sendiri. kan? Iya, habis itu dia lebih ke coastal waktu itu. Jadi tetapi apa yang kita tahu beliau juga tahu karena saya kan satu lab. Jadi apa yang didiskusikan di lab kan kita tahu sama tahu. Gitu. Nah, zaman itu masih susah, tetapi setelah 24 tahun Pak, kalau saya hitung dari tahun 2000 berapa banyak sekarang ahli tsunami kita. Sudah banyak sebenarnya. Banyak. Yang adik-adik yang kami pernah bimbing juga udah pada Dan mungkin bagus-bagus di Kedepannya luar Pak negeri. mungkin Bapak mungkin perlu datang ke STMKG, Iya, Sekolah Tinggi MKG, dan itu sudah gedung baru di Tangerang. iya, iya, Bapak bikin kerjasama di sana dan banyak juga alumni ITB di sana. iya, iya, Pak dokter siapa itu saya lupa itu yang bagian pengampu geofisika. iya. Irman, Pak Dokter Irman itu dari ITB kayaknya dia. Iya. Nah itu Bapak bisa mendingan kerjasama itu dulu, Iya, memperkuat itu. iya, Karena kalau nggak begitu kan dari nol kan nggak bagus ya. Iya. Iya. Jadi memang waktu itu 2-3 tahun lalu juga kita ada beberapa kerjasama dengan STMKG Pak tentang apa? Ya Bapak juga waktu itu menginisiasi tentang tsunami asesmik itu, tsunami akibat longsoran. Iya. Nah itu juga pernah kami jadi. Pokoknya banyak sekali bisa review. dilakukan Iya. dan mungkin bisa memanfaatkan STMKG saya pikir ya. Iya. Kan itu pendidikan ya, bagus juga itu. Jadi Kalau bisa. keluarannya itu sudah ada produk ya, yang lulusan bisa. Artinya kalau kita ini bisa digunakan dan itu kan udah banyak Pak, teman-teman terutama di geofisika ya. Iya. Tuh banyak dokter-dokternya, hasil produknya juga udah bisa langsung dimanfaatkan. Dan banyak dokter-dokter muda dari BMKG itu kuliah di ITB dan cemerlang. Iya, dan dia Di bawah bimbingan mbah-mbahnya di ITB Iya. ya.
ada yang sudah ke luar negeri postdoc, Iya, banyak Oxford ke karyanya gitu. mana ya. Saya pikir untuk SDM saya tidak khawatir, Pak. Iya, Sekarang ini manajemennya aja. Bagaimana pengelolaan SDM itu supaya iya. bisa ini efisien. Biar fokus, efisien dan Fokus fokus. ya. Karena Kalau kalau orang jago itu tidak di manage nanti liar. iya, bahkan ya tadi itu Pak, artinya eh, teman-teman kita ini yang punya ini ya mungkin manajemennya nggak begitu bagus, tapi di risetnya bagus. Tapi kalau kita bawa dia masuk ke birokrat apa segala, Iya, jadi iya, 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 iya. birokrat tapi mikirnya riset. Ada boleh, tapi kalau itu kan kalau birokrat itu kan lebih ke manajemen kan Pak. Harusnya dia memperbaiki sistem Iya, gitu. sehingga para peneliti itu bisa bergerak dengan lincah ya. Iya. Gitu. Dan yang jadi masalah dengan status BMKG sebagai services itu juga agak susah tuh Pak. Jadi memang yang bagus-bagus ini ya mungkin ke STMKG atau ke kayak dulu ada litbang gitu. Betul, atau kan apa. sekarang tidak ada litbang yang adanya BRIN. Tapi kan kalau di perguruan tinggi bisa dibuat kayak model pusat penelitian kan Pak? Iya, sebenarnya bisa aja sih Pak. Iya. Karena kalau tidak ada R&D di luar negeri juga di perusahaan-perusahaan otomotif kan semua kan ada R&D kan? Tidak berarti nol. Jadi itu tadi ya ada kebijakan kemarin kan katanya tidak boleh ada litbang di ini. Tapi kan tidak bisa dihindari tuh. Tidak bisa. Nah, ada STMKG itu bisa dijanjikan apa kan bisa. Apalagi ini kan dinamis Pak ya. Kedepannya kan BMKG itu harusnya udah tambah ke depan ya nggak konvensional lagi, lebih ke ini kalau jadi gedung barunya ini sudah luar biasa Pak. RPC sudah ada. Modernisasi dari Ignatius. Dulu ya Bapak yang gedung lama itu kan, nanti kita ganti yang baru ini. Itu sudah modernisasi luar biasa Pak. Dan itu dalam kerangka IDRIP. Dibikin 8 lantai. Tuh, di situ ada Ignatius, ada MKG lah pokoknya ya. Ada HPC sistem, ada apa, pokoknya modern lah. Karena kita kan sudah 10 tahun lebih ya. Yang di Ignatius yang dulu kita bangun itu. Ini kalau kita bahas ini Pak, waduh bisa berapa setahun kali ya. Jadi mungkin ini luar biasa sekali, banyak sekali pencerahan dari Bapak. Mungkin ada closing statement Pak, bagaimana dengan apa database tsunami ini atau pembangunan ini tuh bisa efisien dan bisa manfaatnya bisa kita rasakan gitu. Kira-kira seperti apa? Terima kasih ini Pak Sadli. Ini jadi penutup. Saya seperti kita sepakati tadi bahwa sebenarnya sumber daya manusia kita itu cukup kuat, khususnya di bidang recalculate tsunami database ini untuk early warning system. Kita juga dulu pernah punya pengalaman Pak ya, sehingga waktu kita ditantang lagi sekarang ini untuk produksi dari Putra sistem prosesing merah putih merah itulah putih contohnya. Gitu, dari Putri Indonesia gitu, itu sebenarnya bisa tinggal masalah waktu yang biasanya kan kita apa-apa suka cepat gitu. Nah kita berharap ini tetap continue karena untuk baru mulai tahun kemarin, berharap 3, 4, 5 tahun ke depan. Dan terus kita improvement karena banyak generasi muda ya, adik-adik kelas kita yang udah tingkat internasional Pak. Itu yang bisa membantu kita, diaspora kita juga ada. Sehingga saya pikir tinggal bagaimana manajemen atau pemerintah untuk memberi ruang sehingga ini bisa. Saya pikir dengan keterbukaan informasi sekarang ini kan Pak ya, bukan hanya di Pulau Jawa lagi teknologi itu berkembang, di seluruh Indonesia, di universitas di luar Jawa juga sangat maju pesat Pak, sehingga tinggal membagi kesempatan itu. Dan kita juga mungkin sudah tidak boleh Jawa sentris lagi, tetapi lebih ke
memberi kepercayaan kepada universitas-universitas atau periset-periset di luar Pulau Jawa untuk mengembangkan hal-hal yang sifatnya memang lebih ada lokal kontennya atau kandungan lokalnya atau spesifik lokal yang ada di. Dan itu mampu. Iya, insya Allah. Iya kan? Kita harus selalu optimis. Iya. Terima kasih Pak atas optimismenya ya. Iya. Karena untuk menghadapi tsunami ini kita harus optimis kan. Siap. Kalau lemah-lemah bahaya Pak. Iya. Mungkin demikian aja Pak Dr. Terima Hamzah kasih Latif. banyak. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menangkap ya. Iya. Dan nanti berkomunikasi dengan Bapak melalui ruang komentar ya. Iya. Untuk kedepannya mau kerjasama gitu. Mungkin saya akhiri Pak. Terima kasih atas pencerahannya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.